Usai seremonial, kegiatan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan kawasan pengelolaan budidaya kelor. Peletakan batu pertama dimulai oleh Rektor Unsil, CEO PT Moringa, para wakil Rektor Unsil, unsur Puspika seperti Camat Taman Sari, Kapolsek, hingga dan Ramil. Usai peletakan batu pertama dilanjutkan penanaman secara simbolis pohon kelor. Sambil ya Pak, kamera Pak. Rektor Universitas Siliwangi, Rudi Priyadi mengatakan pihaknya bersyukur penandatanganan kerjasama tersebut bisa berjalan lancar. Kerjasama tersebut menjadi tantangan bagi Unsil sendiri yang sudah ditargetkan harus mencapai indeks kinerja. Salah satu yang paling berat yakni adanya kerjasama dengan pihak usaha atau dunia industri. Pihaknya bersyukur kerjasama itu terjalin dengan beberapa pihak. Hanya saja untuk realisasinya dirasakan oleh masyarakat, pelatihan mahasiswa maupun magang yang sesuai apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Kerjasama tersebut diharapkan akan sangat berdampak positif, khususnya bagi Unsil itu sendiri maupun bagi masyarakat di lingkungan kampus dan masyarakat luas. Proyek ini akan sangat bermanfaat oleh masyarakat, apalagi nantinya akan ada kebun percobaan tanaman kelor yang digarap oleh PT MOI termasuk dengan pembangunan pabrik untuk pengolahan daun kelor itu sendiri. Setelah nanti panen akan menggerakkan masyarakat atau dilibatkan dalam pengolahan daun kelor itu.
Bahkan di lain pihak nantinya, masyarakat khususnya sekitar kampus masyarakat bisa menanam jahe untuk campuran daun kelor itu sendiri, sehingga bisa menjadi ekonomi kreatif rakyat. Melalui kerjasama itu diharapkan Unsil yang saat ini masih PTN Satker, dengan adanya kerjasama itu bisa menjadi PLUD. Tentunya dengan adanya dukungan berbagai sarana seperti sarana industri usaha melalui kerjasama dengan PT MOI. Alhamdulillah ya, nanti saya sendiri, nanti Ibu Dekan jadi masuk sebagai tim ahli di PT MOI ini ya, jadi punya usaha ini, dan juga dari beberapa orang teman dosen juga dari sebagai praktisi. Nah itu nilainya cukup tinggi, itu cukup besar untuk meningkatkan indeks kinerja utama ini. Saya kira itu ini ya, untuk kerjasama ini. Untuk jangka panjangnya ada hubungannya dengan masyarakat ya Pak? Ya jelas, tadi kan sudah dijelaskan ya, nanti tadi oleh Adudi ya. Jadi memang ini untuk proyek ini tahapan pertama ini kebun percobaan atau kebun untuk untuk yang pertama ini itu nanti digarap oleh pihak dari PT MOI, dan termasuk juga pembangunan pabriknya atau pengolahan hasilnya ya. Nah nanti setelah panen itu baru kita menggerakkan masyarakat untuk panen dan untuk proses berikutnya ya. Tadi untuk melorot daun-daun itu kemudian diolah segala macam. Nah namun ketika sudah proses pencucian, pengeringan, dan juga nanti sebagai produk jadi sebagai serbuk, dan juga nanti untuk pengolahan yang lainnya itu baru pihak PT MOI. Tapi di lain pihak itu masyarakat juga bisa kan untuk jahe untuk campuran itu, untuk campuran kalornya itu sendiri. Nah itu bisa mereka kerjakan. Jadi luar biasa lah dampaknya ya. Jadi memang ini ekonomi kerakyatan ya, intinya itu. Dan saya terima kasih sekali ya. Dan terbukakan ini semua teman-teman Sivitas Akademika Unsil ini. Owner PT Moringa Organik Indonesia, Dudi Krisnadi, mengatakan kerjasama itu ia lakukan semata-mata untuk terus memajukan Universitas Siliwangi, apalagi dirinya sebagai alumni Unsil. Menurutnya, kerjasama itu bukanlah profit keuntungan, tetapi lebih ke sosial. Karena bila hitung-hitungan, PT MUI ini akan sangat rugi bila hanya menanam kelor 1 hektar bila orientasinya profit. Yang dijual di sini yakni sistem, seperti penelitian dan lainnya, tentunya itu akan lebih memperkaya bila dibandingkan dengan rupiah. Berbagai sarana dibangun dengan kerjasama Unsil, nantinya akan menjadi sarana edukasi, selain untuk pengetahuan mahasiswa mulai dari penelitian dan lainnya. Apalagi sampai saat ini PT MUI masih membutuhkan banyak daun kelor, selama sangat sulit untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan daun kelor ini sesuai SOP. Tentunya dengan Unsil akan mempermudah edukasi kepada masyarakat. Karena saya alumni Unsil, kemudian juga saya lihat teman-teman seangkatan saya, ada adik angkatan masih berkutat dengan komoditas yang seperti umumnya. Ya. Sementara universitas lain sudah banyak yang menerima kelor dan belajar ke Blora. Ya saya nggak mau lah alma mater saya ketinggalan jauh. Susah dipercaya ya kalau saya bilang jelas ini sosial untuk kami. Tidak 1 hektar untuk untuk ukuran MOI itu rugi kalau dihitung bisnis. Kalau orientasinya profit ya. Kalau orientasinya profit, makanya sebetulnya yang akan kita jual adalah apa yang dihasilkan oleh teman pada saat praktek di sini, penelitiannya dan sebagainya, itu yang akan memperkaya PT MOI. Dan itu kalau dihitung nilai rupiah sudah jauh lebih. Saya itu nanti bukan jual produknya, saya jual sistemnya. Nah seperti sekarang, orang kalau mau membuat seperti ini, seperti yang saya bikin usul ini, itu harus membayar saya 2,5 M. Seperti itu. Nah sistem itu yang akan diperketat sebagai argumen saya, mengapa PT MOI begini? Loh, karena memang hasilnya begini. Kenapa seperti itu dilakukannya? Karena hasilnya seperti ini. Nah, yang meneliti itu Unsil ini. Jadi gini, ada perbedaan yang sangat besar nih.
saya tidak mampu memenuhinya. Kenapa? Karena masyarakat sulit sekali mengikuti SOP. Kalau mereka diajarin oleh Unsil, mereka akan jauh lebih percaya. Kenapa? Karena masyarakat kita lebih sering dibohongin. Jadi begitu saya datang sudah diomelin duluan, Pak. Wah, ini paling nanti kayak jarak pagar, nanti kayak orang, kayak segala macam. Tapi kalau mereka datang ke Unsil, mereka dijelaskan secara ilmiah, pemimpinan daerah dan datang, mereka akan lebih percaya daripada saya yang ngomong. Nah, sebetulnya kalau setelah penandatanganan kita rehat Januari awal, kita sudah mulai melakukan pembangunan fondasi untuk bangunan dan penataan kebun, pembikinan gurudan seperti itu. Sehingga Januari ini sudah mulai tertanam. Jadi kalau Januari, Februari, Maret, April, semoga Mei karena Lebaran, Juni itu sudah mulai produksi. Setelah adanya penandatanganan kerjasama dengan berbagai persiapan dan pada bulan Juni 2022 mendatang sudah mulai produksi daun kelor. Dalam produksi ini akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam pemetikan daun kelor sebelum diolah dengan berbagai macam produk minuman. Selain berbagai produk, akan ada produk yang dibuat khusus di Unsil tersebut dengan ramuan khusus, nantinya juga akan melibatkan masyarakat untuk berbagai bahan rempahnya. Dengan adanya kerjasama tersebut, harapannya selain meningkatkan ekonomi masyarakat, juga meningkatkan pengetahuan dari segi penelitian dan lainnya.